di bidang kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual sendiri sebenarnya kalau kita lihat dia memiliki 3 pilar utama untuk dia bisa berjalan dalam siklus yang benar. Yang pertama adalah dari kreasi. Perlu lahir orang-orang yang memiliki kreativitas. Ya, karena itu adalah menjadi penting, itu adalah modal utama. Setelah mereka berkreasi maka harus diproteksi, dilindungi. Itulah salah satu fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang ketiga harus ada utilisasi atau komersialisasi. Tetapi ketiga hal ini dia akan memiliki atmosfer yang kondusif kalau penegakan hukumnya dapat dijalankan dengan baik. Maka para pelanggar, plagiarisme, pemalsu daripada kekayaan intelektual, mereka yang telah mengajukan permohonan kekayaan intelektual dan telah dilindungi, itu perlu ditindak siapa saja yang melakukan hal itu. Maka Ekspos hari ini ingin memberikan pelajaran kepada para pelanggar lebih lanjut, supaya mereka jera, tidak melakukan pelanggaran itu. Ya, ini adalah satu pendidikan penting kepada para pelaku pelanggaran di bidang keintelektual, supaya mereka tidak lagi melakukan pelanggaran. Ini kalau diproses ada 2 aspek hukum yang dia bisa dikenakan kepada dia, bisa dikenakan perdata, bisa dikenakan pidana. Ya, coba, karena kekayaan intelektual memiliki sanksi kedua hal itu, bisa dipidana dan juga bisa diperdata. Yang kedua, ingin menyampaikan kepada masyarakat kreatif Indonesia dan masyarakat inovatif bahwa teruslah berkarya. Dan setelah berkarya jangan lupa dimintakan pelindungannya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, karena nanti pasti Anda akan diproses untuk diberikan pelindungan dan selepas itu akan dijaga dari para pelaku pelanggaran. Ini pesan kedua yang kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari kegiatan yang kita lakukan pada hari ini. Kepada pelaku pelanggaran, kemudian kepada masyarakat kreativitas. Yang ketiga kita ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa semurah apapun produk yang dijual, jangan pernah membeli barang tiruan, barang palsu, karena itu akan berakibat tidak baik. Apalagi di bidang teknologi informasi misalnya, itu pasti rawan dengan virus dan macam-macam. Kalau kemudian membeli software yang palsu, pasti akan merugikan daripada siapa saja yang kemudian membeli barang palsu. Jadi kita ingin sampaikan 3 pesan itu sebenarnya dari kegiatan ini. Dari total pengaduan, karena memang keintelektual itu adalah deliknya delik aduan seluruhnya, untuk seluruh rejim itu adalah deliknya delik aduan. Jadi teman-teman di sini akan melakukan kemudian penyidikan, penyelidikan dan penegakan hukum melalui pengaduan. Ada 12 tadi aduan yang dilakukan dan total kerugiannya dari, kalau kita total secara keseluruhan dari 12 pengaduan yang sudah disampaikan tadi itu kurang lebih 5,350 miliar. Jadi 5.350.000.000 itu total kerugiannya. Maka untuk itu karena barang ini harus juga tidak boleh dijual untuk diambil manfaatnya, dan undang-undangnya mengatakan begitu, harus dimusnahkan. Ya, sebagaimana pantun yang saya baca awal tadi, bahwa barang ini perlu dimusnahkan karena tidak punya nilai manfaat. Ini berbeda dengan lainnya, ini harus dimusnahkan. Dimusnahkan ini supaya publik tahu bahwa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual ini juga tidak mengambil apapun dari barang-barang yang disita ini. Ya. Jadi direktur penyidikannya dengan semua stafnya, para penyidik itu berkomitmen bahwa mereka tidak akan mengambil apapun dari produk ini. Kalau mereka mengambil sesuatu dari sini pasti bisa dikenakan pelanggaran kode etik. Ya, atau bahkan juga bisa dipidana, ya, bahkan terkait dengan hal itu. Maka kami meminta kepada semua pihak, ya, untuk terus bersama-sama kita berkolaborasi, bersinergi
dalam membangun ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia menjadi lebih baik. Ini tidak bisa dikerjakan oleh DJKI sendiri, tidak bisa dikerjakan oleh teman-teman saya dari pihak pemerintah. Ya, saya selalu sampaikan dalam berbagai macam kesempatan, mesti ada kerjasama pentahelix yang melibatkan 5 komponen untuk membangun sistem kekayaan intelektual di Indonesia bisa memberikan manfaat terhadap ekonomi, khususnya adalah para penghasil karya itu sendiri, dan juga bisa berkontribusi buat negara. Yang pertama adalah pemerintah. Banyak ini pemerintah, kementerian lembaga yang ikut terlibat di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah akademisi. Ya. Perlu dilibatkan juga mereka yang bisa mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan ini dengan keilmuan mereka sendiri, bisa membantu masyarakat dalam membuatkan proses dokumen paten misalnya, atau membuatkan mereka deskripsi daripada indikasi geografis dan lain-lain sebagainya. Itu perlu melibatkan mereka dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual. Kemudian yang ketiga adalah swasta, perlu ikut terlibat di dalamnya juga. Ya. Kemudian masyarakat secara umum, dan yang terakhir adalah media. Wah, jadi peran daripada media ini luar biasa. Ya, kita bicara di sini mungkin hanya sekian orang yang dengar. Tapi ketika media ini mengekspos ini berita, mengglorifikasi ini berita, ya, maka itu sampainya adalah kepada pelosok ujung-ujung Indonesia dan ujung-ujung dunia. Bukan cuma di sini saja yang akan bisa mengetahui apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka sekali lagi terima kasih setinggi-tingginya kepada media yang sudah hadir pada kesempatan ini, dan jangan pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan kekayaan intelektual. Satu berita yang dimuat oleh media dan menyadarkan satu masyarakat, maka Anda akan dapat pahala selama-lamanya dunia dan akhirat. Dan media Anda akan semakin kredibel, semakin dikenal oleh masyarakat. Inilah media yang membawa kesejukan kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas seluruh kerja yang baik, kerjasama yang baik daripada pihak-pihak media. Terakhir saya ingin membaca pantun buat para konsumen nih. Konsumen, ini tadi kepada para pelanggan, ini khususnya konsumen. Konsumen cerdas pilih produk asli. Barang palsu membahayakan diri, pemusnahan barang bukti jadi bukti, negara melindungi hak konsumen. Terakhir, jangan tergiur harga murah. Barang palsu kualitas murahan, pilih produk asli meski sedikit mahal, investasi masa depan untuk keluarga. Terima kasih, itu saja. Jadi tadi pesan kepada para pelanggar ya untuk tidak macam-macam, kemudian pesan terakhir kepada para konsumen, karena produk Bapak Ibu pasti harus dibeli oleh konsumen, tapi konsumen jangan tergiur dengan barang-barang palsu ya. Silakan nanti media menyampaikan ini. Jangan tergiur dengan barang palsu walaupun harganya murahan, karena akan membahayakan diri Anda dan masa depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Razilo MSc CGCAI yang telah menyampaikan sambutannya. Dan sebelum kita sampai pada acara